Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berjumpa kembali di channel YouTube Apko Kalbari. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman ibn Syakhar al-Dausi al-Yaman. Abu Hurairah atau yang artinya bapak kucing adalah julukannya. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman ibn Syakhar, sementara Abu Hurairah adalah julukannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan tentang alasan dia, yaitu Abu Hurairah, diberi julukan Abu Hurairah. Ia berkata, maksudnya Abu Hurairah ini berkata, aku mendapatkan anak-anak kucing untuk kemudian memasukkannya ke dalam lengan bajuku. Akhirnya aku diberi julukan dengan anak kucing tersebut. Nah, ini salah satu alasan mengapa Abdurrahman ibn Syakhar disebut sebagai bapak kucing atau Abu Hurairah. Dalam riwayat lain, Abdullah ibn Rafi pernah bertanya kepadanya, yaitu kepada Abdurrahman ibn Syakhar ini, mengapa kamu diberi julukan Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah pun menjawab, aku pernah mengembalakan kambing keluargaku. Ketika itu aku memiliki kucing dan sering bermain dengannya. Orang-orang pun memberikan aku julukan dengan kucing tersebut, yaitu Abu Hurairah. Pada zaman jahiliyah namanya adalah Abdusyam, yang artinya hamba matahari. Ada juga yang berpendapat lain tentang perbedaan nama tersebut. Imam Suyuti berkata, tentang nama dan nama ayahnya ada sekitar 30 pendapat. Mengenai nama beliau dengan nama ayahnya ada 30 pendapat. Imam Nawawi juga berkata, yang paling sahih di antara semua itu adalah Abdurrahman ibn Syakhar. Artinya Abdurrahman anaknya Sakhar. Setelah masuk Islam, Rasulullah memberinya nama Abdurrahman yang awalnya bernama Abdusyam, maka setelah masuk Islam oleh Rasulullah dirubah namanya menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba yang maha pengasih. Pada zaman jahiliyah Abu Hurairah hidup dalam keadaan yatim dan lemah. Dia datang ke Madinah pada tahun ke-7 setelah hijrah. Pada waktu itu Rasulullah sedang berada di Khaybar. Abu Hurairah pun masuk Islam di Khaybar. Jadi masuk Islamnya ini yaitu ketika Rasulullah berada di Khaybar dan masuk Islam di Khaybar. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah. Abu Hurairah menemani Rasulullah ketika para sahabat lain, baik kaum Muhajirin maupun kaum Ansar, tidak menemaninya. Sebabnya, karena pada waktu itu kaum Muhajirin sibuk dengan perdagangan, sedangkan kaum Ansar sibuk dengan urusan mereka. Sebagian waktu yang dihabiskan oleh Abu Hurairah bersama Rasulullah menjadikannya sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Total hadis yang dia terima dari Rasulullah berjumlah sekitar 5.374 hadis. Sungguh fantastis ya. Rasulullah melihat bahwa Abu Hurairah adalah orang yang haus terhadap ilmu pengetahuan. Suatu hari dia pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah mendengar hadis yang banyak dari engkau,
tetapi aku takut lupa. Mendengar hal tersebut, Rasulullah menjawab, bentangkan selendangmu. Perintah Rasulullah kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun membentangkan selendangnya. Kemudian Rasulullah memercikkan air ke dalam selendangnya seraya berkata, pakailah ia. Perintah Rasulullah ke Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun memakainya. Setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa sedikit pun. Al-Bukhari menulis bahwa orang-orang yang menerima hadis dari Abu Hurairah, baik sahabat ataupun tabi'in, lebih dari 800 orang. Di antara sahabat yang menerima hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik, Aisyah, dan sebagainya. Jadi banyak perawi-perawi hadis yang juga menerima hadis dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang alim, karena kesehariannya selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah berkata tentang penyebab dia menerima hadis yang sangat banyak dari Rasulullah. Kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah paling banyak menerima hadis dari Rasulullah. Orang pun mengatakan, mengapa orang-orang muhajirin tidak menerima hadis-hadis ini dari Rasulullah? Ini dipertanyakan oleh orang-orang. Sahabat-sahabatku dari muhajirin disibukkan oleh tanah dan mengurusnya, sedangkan aku adalah orang miskin. Aku menemani Rasulullah untuk mengisi perutku. Aku adalah orang yang paling banyak menghadiri majlis Rasulullah. Aku hadir jika mereka tidak ada, dan aku hafal jika mereka lupa. Ini alasan mengapa Abu Hurairah memiliki hadis atau bisa menerima hadis yang banyak dari Rasulullah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Aku menemani Rasulullah untuk mengisi perutku. Aku adalah orang yang paling banyak menghadiri majlis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membentangkan bajunya hingga aku selesai bicara, untuk kemudian dia pakai bajunya, dia tidak akan pernah lupa apa yang telah didengarnya dariku selamanya. Nah, sahabat yang mendapatkan berkah seperti ini ya termasuk Abu Hurairah tadi. Aku pun membentangkan bajuku. Beliau bicara kepadaku untuk kemudian memakaikannya kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah lupa sedikit pun yang pernah aku dengar dari beliau selamanya. Dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Ibnu Hajar menulis bahwa Abu Hurairah pernah berkata. Apa perkataan Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, aku datang ketika Rasulullah sedang berada di Khaybar. Ketika itu umurku telah lebih dari 30 tahun. Aku tinggal bersama Rasulullah hingga beliau meninggal. Aku berkeliling bersamanya ke rumah-rumah istri-istrinya. Aku pun membantunya berperang dan haji bersamanya. Aku adalah orang yang paling tahu hadis beliau. Sebelumnya ada orang-orang yang telah mendahuluiku dalam menemani beliau. Mereka mengetahui bahwa aku selalu menemani beliau. Mereka pun bertanya kepadaku tentang hadis dari Rasulullah. Di antara orang-orang tersebut adalah Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Demi Allah, tidak ada satu pun hadis yang tidak aku ketahui ketika Rasulullah ada di Madinah, dan segala hal yang bersumber dari beliau. Hammam Ibnu Munabbih, salah seorang murid Abu Hurairah, menulis hadis-hadis yang dia terima dari Abu Hurairah. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh Hammam dalam sebuah buku yang diberi nama Shahifah Shahihah. Buku tersebut telah diedit atau ditahqiq oleh Dr. Muhammad Hamidullah dari 2 manuskrip, yaitu Makhtutah yang ada di Damaskus dan Berlin. Bahkan riwayat Hammam Ibnu Munabbih yang diterima dari Abu Hurairah telah ditulis oleh Imam Ahmad
di dalam musnadnya. Sahifah Sahihah tersebut memiliki data autentik yang sangat penting tentang kodifikasi atau tadwin hadis yang menjadi bukti bahwa pengodifikasian hadis telah dimulai semenjak waktu yang sangat dini, yang menjadi argumentasi kuat untuk melawan pendapat yang selama ini berkembang bahwa hadis Nabi baru dikodifikasi kecuali pada abad kedua Hijriah. Taqiyuddin Subki pun telah mengumpulkan kumpulan fatwa Abu Hurairah yang dia rangkum dalam buku yang berjudul Fatawa Abi Hurairah. Abu Hurairah meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan ganjaran amal soleh yang telah diukir oleh Abu Hurairah melalui ilmu pengetahuan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sekilas kisah tentang Abu Hurairah. Semoga kita dapat berkah beliau, mendapatkan pelajaran dari kehidupan beliau. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan episode berikutnya.